Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Pijar Horor. Sebuah kisah yang berjudul Air Sumur Keramat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tengah malam sudah menjadi rutinitas Pak Tarno untuk melihat kondisi sawah, apalagi saat-saat hendak panen tiba. Akan tetapi saat Pak Tarno baru saja sampai di dekat gubuk miliknya, ia mendapati sepasang kekasih yang tengah asik bersenggama. Melihat kejadian seperti itu, Pak Tarno merasa murka. Ia pun menarik kedua orang tersebut dan membawanya ke rumah RT setempat untuk diberi saksi. Beruntungnya pasangan tersebut belum sempat kabur dan berhasil Pak Tarno seret ke rumah Pak RT untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. "Dasar biadab kalian, berani-beraninya mesum di sawahku!" teriak Pak Tarno yang tengah menyeret kedua pelaku. "Ampun Pak, kami tidak melakukan apapun," ucap si pelaku perempuan. "Tolong lepaskan kami," timpal si pelaku pria. Namun entah bagaimana malam itu tenaga Pak Tarno cukup kuat dan mampu menyeret kedua pelaku sampai ke dusun. Sesampainya di area dusun, beberapa orang mulai keluar dari rumahnya karena mendengar kegaduhan. "Ada apa ini rame-rame?" tanya Laras yang menoleh di ambang pintu. Karena merasa penasaran, Laras dan orang tuanya pun ikut mendekat ke rumah Pak RT dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seketika malam itu menjadi ramai di kediaman Pak RT. Banyak warga berkerumun dan sepasang pelaku tersebut hanya menunduk malu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara Pak Tarno masih terus mengoceh, tidak terima jika gubuk miliknya dijadikan tempat berzina. "Kita telanjangi saja mereka dan arak keliling dusun agar jerah orang-orang seperti mereka ini," hardik Pak Tarno. "Setuju. Dasar kalian tidak punya otak," hardik salah satu warga lainnya. "Tunggu dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Sebaiknya kita jangan main hakim sendiri. Kita perlu tanyakan terlebih dahulu," ucap Pak RT yang berupaya menenangkan warga. "Kasihan ya Bu, kayaknya yang perempuan itu tertekan banget, pasti malu banget," bisik Laras kepada ibunya. "Biarin aja, lagian salah dia juga, kenapa begitu? Kamu juga Ras, kalau sampai berani seperti mereka, ibu nggak akan segan-segan usir kamu dari rumah," tugas Bu Sri kepada Laras. "Ah ibu, yang enggak lah, masa Laras begitu, mana berani," ujar Laras dengan wajah sedikit cemas. Setelah berdiskusi panjang, mereka pun diajak masuk ke dalam rumah Pak RT dan hanya beberapa yang diperbolehkan masuk, termasuk Pak Tarno sebagai saksi dan juga Pak RW dan tetua desa. "Jadi bagaimana ini Pak? Saya nggak mau kalau nanti sawah saya tercemar dan gagal panen gara-gara ulah mereka," tanya Pak Tarno dengan wajah yang masih memerah menahan amarah. "Sebentar Pak, kita tanyakan dulu mereka berdua ini," jawab Pak RW. "Kalian dari mana?" tanya Pak RT kepada kedua pelaku. "Kami dari desa Sekoleng Pak," ucap si pria. "Lalu kenapa kalian ada di gubuk tengah malam? Dan kalian mau kemana?" tanya Pak RT. Kami hanya berteduh Pak, lagi pula perempuan ini keponakan saya. Tidak mungkin saya menodai keponakan saya sendiri," jawab si pria. "Bohong dia, jelas-jelas saya melihat sendiri bahwa mereka tengah bersenggama," teriak Pak Tarno dengan lantang. "Sabar Pak, kita kulik pelan-pelan dan jangan sampai ada kesalahpahaman di sini," ucap tetua desa. "Siapa namamu Mbak?" tanya Pak RT kepada si perempuan. "Nama saya Sarti dan ini om saya Bambang Pak," jawab Sarti dengan wajah yang masih menunduk takut. "Dan kalian, kalau benar-benar kalian ini masih saudara, kalian benar-benar manusia edan," hardik Pak Tarno yang berapi-api. "Kenapa kalian malam-malam ada di gubuk sawah milik Pak Tarno?" tanya Pak RW. "Saya hanya ingin mengantarkan keponakan saya ke mes kerjanya, tapi saat itu motor saya mogok, jadilah kami berhenti dan mencari tempat untuk beristirahat sejenak," ucap Bambang menjelaskan. "Apa benar begitu Mbak Sarti?" tanya tetua desa. Sarti pun hanya menganggukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun.
Karena mendapati mereka tidak berbicara dengan jujur, Pak Tarno pun merasa tidak terima dan mengusulkan mereka untuk dibawa ke sumur keramat yang ada di tengah kuburan di dusun mereka. Dengan kesepakatan bersama dan menjaga timbulnya huru-hara, RT, RW dan tetua desa pun setuju usul dari Pak Tarno agar mendapatkan petunjuk dari masalah ini, dan malam itu juga mereka dibawa ke sumur keramat yang berada di tengah kuburan. Ritual yang sudah lama sekali tidak pernah lagi dijalankan kini justru dimulai kembali karena ulah kedua orang asing tersebut. "Kenapa kita dibawa ke kuburan, Pak?" tanya Sarti yang bergidik ngeri melihat kondisi kuburan di malam hari. "Iya, Pak, memangnya kita mau diapakan?" tanya Bambang yang tidak kalah penasarannya. "Jika kalian berkata jujur, kalian tidak perlu takut," hardik Pak Tarno seraya menatap sengit ke arah Bambang dan juga Sarti. "Saya hanya tanya kenapa kami dibawa ke kuburan, Pak," ucap Bambang merasa kesal. "Sudah, diam saja kamu, nanti juga kamu ngerti sendiri," hardik Pak Tarno dengan wajah yang masih menahan amarahnya. Malam itu menjadi malam yang panjang. Para warga tidak diperbolehkan ikut dalam acara ritual, hanya yang bersangkutan saja yang ikut. "Kok kuburannya aneh? Setiap kuburan dipasang lampu bohlam," batin Bambang yang berjalan seraya melihat-lihat kondisi kuburan. Tiba-tiba perasaannya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu hal yang membuat dirinya merasa gelisah. Ditambah malam itu benar-benar sunyi, sepi, dengan hembusan angin yang lumayan membuat dirinya kedinginan. Sementara Sarti masih terus terdiam dengan pandangan yang tertunduk lesu. Tidak perlu waktu lama, kini mereka telah sampai di sumur keramat yang mereka tuju. "Kita sudah sampai. Saya akan persiapkan semuanya terlebih dahulu," ucap tetua desa yang melangkah lebih dekat dari sumur tersebut. Sementara yang lainnya masih menunggu dan sedikit berjarak dari area sumur keramat. Dengan hati-hati, tetua desa mulai menyentuh sumur tersebut dan meramalkan doa-doa mantra yang tidak terlalu terdengar dengan jelas. Lalu ia melemparkan bunga 7 rupa ke dalam sumur tersebut. "Kalian kesini sekarang," titah tetua desa. Dengan bimbang, Bambang dan Sarti pun mendekat ke arah sumur, disusul dengan Pak Tarno juga. Sementara Pak RT dan RW masih diam di tempat. Dengan perlahan tetua desa mulai menimba air dari sumur keramat tersebut dan mengoleskan beberapa tetes air ke dahi Bambang, Sarti dan juga Pak Tarno. Mereka harus bersumpah atas ucapan mereka sendiri di depan sumur dan menyumpahi diri mereka jika mereka berbohong. "Kamu dulu, Tarno," titah tetua desa yang dibalas anggukan oleh Pak Tarno. Dengan berani Pak Tarno pun mulai meminum seteguk air sumur keramat tersebut dan mulai mengucapkan sumpah atas dirinya. "Saya bersumpah bahwa apa yang saya katakan itulah yang saya lihat dengan sebenar-benarnya. Jika saya berbohong, saya siap mendapatkan hukuman berupa buta seumur hidup," tegas Pak Tarno berucap. Dek. Sarti yang paham arah maksud ritual ini pun mendadak merasa sangat gelisah. Ia tidak tahu apakah sumur tersebut benar-benar keramat atau hanya menakut-nakuti dirinya saja. Akan tetapi karena ia merasa harus jujur, Sarti pun berupaya berbicara dengan jujur untuk berjaga-jaga dari malapetaka. Sementara di sisi lain, Bambang hanya menganggap hal seperti itu hanya lelucon dan tidak membuat dirinya takut. Karena ia pikir sumur keramat ini hanya akal-akalan mereka saja. "Sekarang giliranmu, Mbak," titah tetua desa. Saya, Pak?" tanya Sarti dengan gagap. Tetua desa pun hanya mengangguk pelan tanpa sepatah kata pun. Dengan bimbang, Sarti pun mengiyakan ucapan dari tetua desa. Ia pun mau meminum air dari sumur keramat tersebut. Sesaat Sarti mulai menegak air sumur keramat tersebut dan mulai berucap, "Saya Sarti, dan saya bersumpah akan berbicara dengan sejujur-jujurnya. Saya memang keponakan Om Bambang. Saya tidak ada niat untuk berzina, akan tetapi Om Bambanglah yang memaksa saya untuk memberikan tubuh saya. Saya takut dan tidak berani menolak. Jika saya berbohong, saya siap mendapatkan hukuman berupa bisu seumur hidup saya," ujar Sarti dengan lantang. Sarti, apa-apaan kamu? Kenapa kamu jadi fitnah saya?" hardik Bambang tidak terima dengan ucapan Sarti, seraya menunjuk-nunjuk ke arah Sarti. "Maaf Om, saya nggak berani berbohong. Maafkan saya Pak Tarno jika saya zina di gubuk Bapak, tapi saya benar-benar dipaksa," ujar Sarti yang mulai terisak. "Astaga, biadab juga kamu rupanya," hardik Pak Tarno yang hendak menghajar Bambang. Akan tetapi, tetua desa sigap melerai mereka dan menenangkan satu sama lainnya. "Hormati wilayah ini. Ini bukan wilayah biasa. Di sini wilayah sakral," tegas tetua desa. "Awas kamu Sarti."
Hardik Bambang dengan wajah tersulut amarah. Sementara Sarti hanya terdiam membisu menundukkan kepalanya. Ia tidak tahu setelah ini nasibnya akan seperti apa. "Sekarang giliranmu," ucap tetua desa kepada Bambang. Dengan angkuh Bambang pun mulai menengguk air sumur keramat tersebut. Sesaat air dari sumur keramat mulai melewati tenggorokannya. Rasanya sejuk. Namun selang beberapa detik tiba-tiba badan Bambang merasa panas untuk sesaat dan kembali normal seperti sedia kala. Setelah menenggak habis air tersebut, Bambang pun mulai bersumpah atas ucapannya. "Saya Bambang, dan saya bersumpah apa yang diucapkan oleh Sarti itu adalah suatu kebohongan. Saya tidak pernah menodai dirinya. Jika saya berani berbohong, saya siap jika alat kelamin saya sakit," ucap Bambang dengan lantang. Setelah ritual baru saja selesai, tiba-tiba, dar, krak, kilatan petir menyambar ke pohon dekat salah satu makam dan membuat pohon tersebut tumbang. Angin pun berembus cukup kencang sehingga menerbangkan dedaunan kering yang sudah berguguran. Astaga, batin Sarti yang merasa cukup terkejut dengan kejadian tersebut. Sementara Pak RT, RW, dan Pak Tarno seperti sudah terbiasa dengan hal tersebut karena tidak merasa terkejut sama sekali. "Sepertinya mau hujan," ujar Bambang seraya melihat-lihat area sekitar. "Lebih baik kita kembali berkumpul di rumah saya," usul Pak RT yang disetujui semua pihak. Tidak lama setelah mereka keluar dari area pemakaman, hujan pun turun dengan sangat deras, sehingga membuat mereka basah kuyup. Sesampainya di rumah Pak RT, Bambang dan Sarti pun diberi pakaian ganti. Bambang memakai kaos milik Pak RT, sementara Sarti memakai baju milik anak gadis Pak RT yakni Gendis. Malam itu, semua yang bersangkutan harus terjaga. Tidak ada yang boleh tidur dan mereka berkumpul di teras dengan menggunakan tikar. Dengan arahan tetua desa, mereka pun mulai melakukan ritual selanjutnya, yakni pembersihan diri, di mana saat itu tetua desa memberi kesempatan untuk para pelaku berbicara dengan jujur sebelum matahari terbit. "Kalian sudah sangat yakin dengan ucapan kalian?" tanya tetua desa. Sarti hanya mengangguk pelan. Ia memilih diam membisu karena ia merasa bahwa apa yang ia ucapkan adalah fakta yang sebenar-benarnya. Sementara Bambang, ia masih juga dengan pendiriannya. "Setelah matahari terbit, sumpah kalian tidak bisa ditarik kembali. Dan bersiaplah dengan suatu hal yang akan terjadi pada diri kalian," ujar tetua desa yang berupaya mengingatkan. Hujan masih menjadi saksi malam itu. Mereka semua masih terjaga. Namun karena Sarti seorang perempuan, ia diperbolehkan untuk istirahat di dalam rumah Pak RT, yakni di kamar Gendis. "Kamu tidur aja nggak apa-apa kok," tawar Gendis dengan ramah kepada Sarti. "Emangnya boleh?" tanya Sarti memastikan. "Boleh kok, cuma kalau ada kasus seperti ini ya ada yang berjaga dan nggak tidur," jawab Gendis dengan santai. "Aku boleh tanya?" tanya Sarti dengan wajah penasaran. "Mau tanya apa?" "Memangnya sumur itu beneran keramat?" tanya Sarti yang penasaran. "Iya, sudah terkenal dari dulu. Memangnya kamu nggak percaya?" tanya Gendis. Sarti pun hanya tersenyum masam. Ia berharap urusan ini segera berakhir dan ia bisa kembali ke mesnya. Pukul 3 pagi, Bambang yang dipaksa tidak tidur pun merasa perutnya sangat mulas, seperti hendak buang air besar. "Aduh," keluh Bambang seraya menyentuh perutnya. Pak Tarno yang melihat kondisi tersebut pun langsung merasa bahwa sumpah serapa sudah mulai beraksi. "Kenapa kamu?" tanya Pak Tarno dengan datar. "Ini Pak, perut saya mules, saya boleh numpang kamar mandi?" tanya Bambang dengan wajah yang sudah meringis dan keringat yang mulai membasahi keningnya. "Oh, rupanya cuma mules," batin Pak Tarno kecewa. "Biar saya antar," tawar Pak RT selaku pemilik rumah. Ia pun bangkit dari duduknya disusul oleh Bambang dan mengarahkan ke kamar mandi. Saat setengah fokus buang hajat, tiba-tiba Bambang mulai merasakan tubuhnya sangat panas, seperti habis disiram air panas. Benar-benar panas yang sulit untuk ia tahan. Ada apa ini sama badanku?" keluh Bambang. Karena merasa tidak kuat menahan panas di tubuhnya, Bambang pun memilih untuk menyiramkannya dengan air yang berada di ember. Akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Ia masih terus merasakan kepanasan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Sementara di tempat lain, di kamar Gendis, Sarti yang tengah terlelap tiba-tiba mulai merasa gelisah. Ia seperti tengah bermimpi buruk. Keningnya mulai membasah, mengeluarkan keringat, sementara matanya masih terpejam. Tubuhnya menggigil hebat. Namun tidak ada yang menyadarinya, termasuk Gendis yang sudah terbuai di alam mimpi.
Sedangkan Pak Tarno yang masih terjaga di teras pun merasa mulai ada suatu hal pada dirinya. Ya, Pak Tarno memang baru pertama kali melakukan ritual tersebut. Jadi ia tidak tahu menahu apa yang akan ia rasakan setelah melakukan ritual. "Pak, saya kok merasa sangat dingin sekali ya," keluh Pak Tarno kepada tetua desa. Sontak tetua desa pun saling tatap pandangan kepada Pak RW yang memang ikut berjaga malam itu. "Sepertinya air sumur keramat sudah mulai tugasnya," ujar tetua desa dengan datar. "Jadi begini rasanya," timpal Pak Tarno yang merasa sedikit heran. Tiba-tiba, brak. Tidak ada angin, tidak ada hujan, pohon rindang yang berada di kebun seberang rumah Pak RT mendadak tumbang dengan sendirinya, membuat Pak Tarno dan yang lainnya terkejut. "Pak," belum usai Pak Tarno bertanya, tiba-tiba ia terkejut karena melihat Bambang yang sudah dengan kondisi basah kuyup telah kembali dari kamar mandi. Semua mata pun tertuju kepada Bambang dan merasa heran. "Loh, kenapa Mas?" tanya Pak RT yang penasaran. "Pak, tolong saya, badan saya sangat panas sekali," keluh Bambang seraya terus menggerakkan tubuhnya karena tidak nyaman. Sepertinya dia juga sudah merasakan efek dari air sumur keramat, ucap tetua desa seraya terus menatap ke arah Bambang. Brak. Selang beberapa menit tiba-tiba Bambang tidak sadarkan diri. "Waduh, kok dia pingsan?" seletuk Pak Tarno. "Rebahan di sini," tita tetua desa seraya menunjuk ke area tengah. Pak RT, RW dan Pak Tarno pun mencoba menggotong tubuh Bambang dan direbahkan sesuai permintaan tetua desa. Lagi-lagi, tetua desa mulai meramalkan doa-doa yang sulit untuk didengar dengan tangan yang menjulur di atas tubuh Bambang seperti tengah menerawang. Pak RT, RW dan Pak Tarno pun hanya terdiam dan menyimak saja. Sementara itu di kamar Gendis, Sarti masih terus merintih. Tubuhnya beberapa kali mengejang, entah apa yang sebenarnya terjadi dengan Sarti. Malam telah dilewati begitu saja. Pagi-pagi sekali semua orang sudah terkumpul di rumah Pak RT. Ada yang merasa penasaran dengan hasil dari sumpah air sumur keramat. Ada juga yang ingin melihat kondisi pelaku. Pagi itu Bambang dan juga Sarti dibaringkan bersebelahan. Mereka belum tersadar satu sama lain, akan tetapi melihat kondisi fisik mereka yang telah berubah, bisa dipastikan bahwa mereka berdua sudah berbohong. Entah ucapan bagian mana yang mereka tidak jujur dan membuat mereka mendapati ganjarannya. "Bagaimana ini Pak?" tanya Pak RT kepada tetua desa. "Mereka berdua sudah melakukan kesalahan. Mereka berdua telah berdusta dan inilah akibatnya," ucap tetua desa dengan tegas. "Lalu mereka mau kita apakan?" "Ambilkan saya 1 ember penuh air sumur keramat dan bawa ke sini bersama dengan kembang 7 rupa yang dipetik di area kuburan sekarang juga," tita tetua desa. "Siapa yang mau mengambilkannya?" tanya Pak RW yang bertanya kepada orang-orang yang tengah berkerumun. Namun tidak ada satupun yang menjawab dan bersedia karena takut jika harus ke area pemakaman. "Biar saya saja yang ambil," ucap Gendis menawarkan diri. "Jangan kamu, Dok. Biar orang lain saja," tolak Pak RT yang tidak mau anak gadisnya kena sawan. "Gak apa-apa Pak, lagian cuma ngambil air sama kembang doang," jawab Gendis dengan enteng. Ia pun meraih ember dan tas kecil untuk wadah bunga tersebut. Dengan mantap ia berjalan seorang diri ke area pemakaman. Namun Sarah yang melihat temannya hanya seorang diri berjalan pun, ia memilih untuk menyusul. "Gendis!" teriak Sarah memanggil dan berlari menuju Gendis. Sarah, ada apa? Kamu mau kemana?" "Mau ke sumur keramat, ambil air sama kembang 7 rupa." "Aku ikut," ucap Sarah mantap dan dijawab anggukan oleh Gendis tanda setuju. Mereka berdua pun mulai menyusuri jalan setapak. Sesampainya di area pemakaman, mereka berdua bagi tugas. Gendis mengambil air sementara Sarah mengambil kembang 7 rupa yang berada di sekitar pemakaman. Setelah semuanya beres, mereka buru-buru kembali dan memberikannya kepada tetua desa. Ritual selanjutnya seperti biasa, tetua desa mulai meramalkan doa-doa dan memasukkan kembang 7 rupa ke ember tersebut dengan berharap, mulai dengan 1 jenis dan sampai habis. "Guyurkan ke badan mereka berdua," tita tetua desa kepada Pak Tarno. "Saya Pak?" tanya Pak Tarno memastikan, sementara tetua desa hanya mengangguk kaku. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Tarno pun mulai menyirami tubuh Bambang dan Sarti secara bergantian sampai air tersebut habis. Sementara para warga yang menonton hanya terdiam dan mengamati, karena beberapa dari mereka kebanyakan baru pertama kali melihat ritual tersebut.
Air sumur keramat memang terkenal keramat sedari dulu. Sumur peninggalan nenek moyang di dusun tersebut, namun sudah lama sekali tidak dipergunakan, apalagi untuk ritual seperti ini. Ini beneran ampuh gak sih? Bisik Laras kepada Gendis. Diam saja. Laras pun hanya tersenyum canggung dan terdiam. Setelah beberapa menit tiba-tiba tubuh Bambang dan Sarti kembali mengejang. Akan tetapi kali ini dibarengi dengan mereka yang langsung tersadar dari pingsannya. Bambang dan Sarti pun terbatuk-batuk seperti habis tenggelam dalam sumur. Mulutnya mengeluarkan air yang bercampur dengan lumut. Dengan sigap Pak RT dan Bu RT pun membantu mereka. Untung kalian bisa selamat, ucap tetua desa dengan dingin. Pak, ampun, saya nggak kuat, ucap Bambang dengan suara serak. Saya juga Pak, tolong saya mau pulang, timpal Sarti yang masih terbatuk-batuk. Bawa mereka berdua dan ganti pakaian mereka. Setelah itu kabari keluarganya agar mereka bisa dijemput, titah tetua desa. Sementara para warga diminta untuk membubarkan diri. Setelah mendapatkan kontak keluarga mereka, Pak RT pun langsung menghubungi pihak keluarga dan menceritakan semuanya yang telah terjadi. Selang beberapa jam keluarga mereka pun datang menggunakan mobil untuk menjemput Bambang dan juga Sarti. Disinilah akhirnya semuanya terbongkar. Kalian memang tidak bisa dinasehati, hardik ibu dan Sarti. Bu, ampun, ucap Sarti terisak dan tersungkur di kaki ibunya. Sementara Bambang hanya terdiam membisu. Keluarga memang sempat putus asa dengan hubungan terlarang antara Bambang dan juga Sarti. Sedari dulu mereka memang sudah ketahuan menjalin kasih. Awalnya Sarti duluanlah yang menyukai Bambang. Namun Bambang yang kala itu merasa itu tidak benar pun menolak Sarti mentah-mentah. Akan tetapi sebagai seorang pria yang terus digoda wanita, imannya pun melemah dan Bambang pun mulai menyukai Sarti, apalagi saat mereka sudah pernah melakukan hubungan badan. Puncaknya malam itu, Sarti sudah sadar jika dirinya salah dan berjanji kepada ibunya untuk menjauhi Bambang. Namun Bambang yang sudah dimabuk asmara pun memaksa Sarti untuk terus berhubungan. Bahkan di gubuk milik Pak Tarno pun itu suatu keterpaksaan. Mereka berdua sudah melanggar dan berbohong satu sama lain. Jadi jika nanti kedepannya mereka mendapatkan ganjaran atas sumpahnya, kami tidak bisa membantu apa-apa, tegas tetua desa kepada keluarga Bambang dan juga Sarti. Lalu kami harus bagaimana Pak? Tanya Bambang yang mulai ketakutan. Makanya, jadi manusia jangan seenaknya sendiri. Semalam kan sudah diperingatkan, tapi kamu ngeyel, celetuk Pak Tarno yang merasa kesal. Saat tengah berdiskusi tiba-tiba, Bambang merasakan sakit yang luar biasa di alat vitalnya, seperti tersiram air mendidih, perih dan panas. Disusul dengan Sarti yang tiba-tiba tubuhnya mengejang dan menggigil kedinginan. Melihat kondisi darurat, keluarga pun buru-buru membawa mereka ke rumah sakit dan berharap mereka berdua akan baik-baik saja. Setelah kejadian tersebut, sontak dusun keramat mulai ramai dengan berbagai berita di dusun lain. Banyak yang menyimpulkan bahwa sumur tersebut ada penunggunya, dan ada pula yang percaya bahwa sumur tersebut benar-benar peninggalan nenek moyang yang berharga. 1 bulan telah berlalu, kini tidak ada lagi kabar kelanjutan dari Bambang maupun Sarti. Pagi-pagi sekali seperti biasa, sebagai anak gadis, Gendis pun membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, termasuk membuatkan bapaknya secangkir kopi hitam. Ini Pak kopinya, ujar Gendis seraya menyodorkan secangkir kopi di hadapan bapaknya yang tengah asik membaca koran. Terima kasih banyak ya Nduk, ucap Pak RT seraya tersenyum. Saat hendak menikmati kopi buatan Gendis, tiba-tiba kegaduhan muncul. Ampun Mas, aku tidak melakukan itu, teriak Sumi seraya terisak dan menahan tangan suaminya yang tengah menarik rambut dan menyeret dengan paksa ke arah rumah Pak RT. Sontak kejadian tersebut mendapatkan perhatian dari beberapa warga yang melihat. Diam kamu, dasar perempuan murahan, hardik Joko dengan wajah yang sangat merah karena marah. Brak. Sumi memekik kesakitan saat suaminya menghempaskan tubuhnya begitu saja di teras rumah Pak RT. Ada apa ini? Tanya Pak RT terkejut. Sini Mbak, biar saya bantu, ujar Gendis yang membantu Sumi berdiri. Saya mau istri saya disumpah pakai air sumur keramat itu Pak RT. Dia telah berzina, berselingkuh di saat saya merantau, hardik Joko dengan amarah yang memuncak. Aku nggak selingkuh Mas, aku memang hamil anakmu, jawab Sumi yang tersedu-sendu.
Sementara Gendis berupaya menenangkan Sumi di sampingnya. "Joko, lebih baik kamu masuk ke rumah saya dan kita bahas di dalam," titah Pak RT. Sementara warga yang tengah asik menonton pertunjukan tersebut pun merasa kecewa dan membubarkan diri mereka masing-masing. "Kalian duduklah," titah Pak RT kepada Sumi dan Joko. Sementara Gendis pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat. "Ada apa lagi, Nduk?" tanya Bu RT selaku ibu Gendis. "Nggak tahu, Bu, sepertinya bakal ada masalah lagi," ujar Gendis seraya menuangkan teh ke dalam cangkir. "Bapakmu hanya RT, tapi terlalu sibuk mengurus masalah orang lain," protes Bu RT. "Ya mau bagaimana lagi, Bu? Kan Bapak RT di sini." Sementara di ruang tamu Sumi masih dengan tangisannya, sedangkan Joko masih dengan emosinya yang membara dan enggan menatap ke arah Sumi. "Coba jelaskan dulu, apa yang sebenarnya terjadi?" "Jadi begini, Pak. Saya kan pamit merantau untuk cari rezeki ke kota seberang selama 3 bulan. Tapi saat saya pulang, si Sumi ini tiba-tiba hamil," ucap Joko menjelaskan. "Tapi kamu sudah pastikan kalau Sumi hamil bukan anak kamu, Jok?" tanya Pak RT. "Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya yakin ini bukan anak saya, dan saya mau istri saya yang durhaka ini disumpah," tegas Joko. "Tapi Pak RT, ini benar anak suami saya. Saya tidak pernah melakukan perselingkuhan, apalagi sampai berzinah," kata Sumi dengan suara yang pelan. "Alah, dusta kamu, Sumi." "Sudah begini saja, tunggu sampai anak ini lahir, baru kita akan tahu. Ini anak kamu atau bukan, Joko?" usul Pak RT yang berupaya memberikan jalan lain. "Terlalu lama, Pak. Saya mau Sumi tetap disumpah." Merasa suaminya sudah sangat yakin betul, Sumi pun tidak keberatan jika memang dirinya harus disumpah demi calon anak dan harga dirinya yang sudah kepalang dibuat malu oleh Joko. "Apa kamu yakin dengan keputusanmu, Sum?" "Saya yakin, Pak, agar Mas Joko puas," jawab Sumi dengan wajah yang memerah akibat tangisannya. "Baik, kalau gitu kita panggil tetua desa dulu," ujar Pak RT yang sudah tidak mau ambil pusing. Gendis yang kala itu tengah membawa teh hangat untuk Joko dan Sumi pun langsung mendapat tugas dari bapaknya untuk menjemput tetua desa. Dengan menggunakan sepeda motor, Gendis pun meninggalkan rumahnya dan menemui tetua desa. Selang beberapa waktu, Gendis kembali bersama tetua desa. "Ada apa ini?" tanya tetua desa yang langsung duduk di kursi. Pak RT pun menjelaskan kasus yang terjadi antara Joko dan Sumi. Setelah mendengar masalahnya, tetua desa pun menuruti permintaan Joko dan akan dilakukan ritualnya malam ini. Malam telah tiba. Seperti sebelumnya, mereka akan melakukan ritual sakral untuk memastikan kejujuran manusia. Kini hanya Joko, Sumi, dan tetua desa saja yang pergi ke sumur keramat. Diawali dengan doa-doa yang tetua desa lantunkan dan memasukkan kembang 7 rupa ke sumur keramat. Lalu dahi Sumi mulai dibasahi oleh air sumur keramat tersebut. "Apa kamu siap?" tanya tetua desa. "Saya siap, Pak. Semoga setelah ini suami saya merasa puas," jawab Sumi dengan suara datar. Hatinya tersayat. Air mata mulai membasahi pipinya. Sumi tidak menyangka biduk rumah tangga yang sudah dijalani selama 5 tahun rupanya tidak membuat Joko percaya dengan dirinya. Bahkan Sumi memang kerap tidak dihargai oleh suaminya itu. "Kau yang bernama Sumi Sulastri, atas izin leluhur aku meminumkan engkau dengan air keramat ini agar kamu bisa berbicara dengan sejujur-jujurnya," ucap tetua desa dengan lantang. Hening. Hanya ada angin malam yang menghiasi ritual mereka. Joko pun hanya terdiam puas melihat istrinya akan bersumpah dan berharap jika Sumi berbohong, Sumi akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dan akan ia ceraikan. Gelek, gelek. Air sumur keramat mulai melewati tenggorokan Sumi yang kering itu. Sekujur tubuhnya mendadak dingin dan normal kembali seperti sedia kala. "Saya Sumi Sulastri, saya bersumpah atas diri saya sendiri bahwa janin yang saya kandung adalah anak Mas Joko, suami saya sendiri. Apabila saya berbohong, saya siap mendapatkan hukuman yang setimpal," ucap Sumi dengan sangat lantang. Dengan mata yang memerah dan meneteskan air mata, Sumi menatap wajah suaminya itu. Sementara Joko tersenyum puas melihat ritual tersebut berjalan dengan lancar. Selesai ritual, tetua desa meminta Sumi dan Joko untuk pulang dan tunggu sampai matahari terbit. Jika tidak ada reaksi apa-apa, itu tandanya Sumi berkata dengan jujur,
Akan tetapi, jika Sumi berbohong pasti ia akan merasakan suatu hal. "Mas," panggil Sumi di ambang pintu sementara Joko sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah. "Malam ini kita tidur terpisah," ujar Joko dengan ketus tanpa melihat ke arah Sumi. Mendengar ucapan suaminya, Sumi pun dengan pasrah menurut saja dan memilih untuk tidur di ruang tamu, sementara Joko tidur di dalam kamar. Malam yang sangat panjang bagi Joko karena ia tidak sabar dengan hasil dari air sumur keramat tersebut, sementara Sumi ia hanya terpaku dengan perasaannya. Hatinya terlalu sakit menerima perlakuan dari suaminya itu. "Aku bersumpah, jika malam ini aku melewatinya dengan baik, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup, Mas." Brak. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Sumi yang tengah berada di ruang tamu pun terperajat dan menatap ke arah pintu. Tubuhnya mendadak dingin. Ia menggigil kedinginan. Namun Sumi berupaya berjalan mendekati pintu utama. "Malam ini dingin sekali," batin Sumi. Saat hendak menutup pintu, tiba-tiba angin berembus di wajahnya cukup kencang, membuat rambutnya sedikit berantakan. Sesaat pandangan Sumi terpaku. Matanya memincing saat melihat sosok nenek tua yang tengah menatap dirinya dari kegelapan malam. "Siapa?" Sumi berupaya memanggil nenek tersebut. Namun sosok tersebut hanya terdiam dan terus menatap ke arah Sumi. "Ikut aku, Cahayu, dan kamu akan membalaskan rasa sakit hatimu." Terdengar bisikan halus tepat di telinga Sumi membuat Sumi terkejut dan merasa takut. Bulu kuduk mulai meremang, bulir-bulir keringat mulai membasahi kening. "Suara siapa ya?" batin Sumi bertanya-tanya. Karena merasa takut yang luar biasa, Sumi pun langsung menutup pintunya dan sudah tidak lagi memperdulikan sosok nenek misterius itu. Tik, tik, tik. Sunyi, sepi. Hanya terdengar rintik hujan yang mulai membasahi tanah. Malam itu Sumi tidak dapat beristirahat dengan tenang. Hati dan pikirannya sangat kacau. Tubuhnya lemah. Ia ingin segera pagi dan menunjukkan kepada suaminya bahwa ia berkata jujur. Tak tak. Samar-samar Sumi mendengar suara ketukan dari pintu utamanya. Ia pun membuka matanya dengan perlahan dan melihat jam dinding yang rupanya sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Ketukan yang berulang. Ia tidak tahu siapakah yang pagi-pagi sudah bertandang di rumah Sumi. "Tunggu," jawab Sumi dengan sedikit teriakan. Ia pun berjalan dengan malas dan membukakan pintu. Engsel pintu terbuka dengan perlahan. Rupanya sudah ada Pak RT dan tetua desa yang datang. "Pak RT, tetua, silakan masuk," ucap Sumi dengan sopan. Melihat kondisi Sumi baik-baik saja, tetua desa dan Pak RT pun merasa sedikit lega karena masalah antara sepasang suami istri ini tidak menimbulkan huru-hara seperti kasusnya Bambang dan Sarti. "Di mana Joko, Sum?" tanya Pak RT seraya duduk di kursi bekas Sumi tertidur semalam. "Masih tidur, Pak, sebentar saya bangunkan," ucap Sumi yang berlalu pergi ke dalam kamar. "Mas, Pak RT dan tetua desa datang," ucap Sumi seraya menggoyang-goyangkan tubuh Joko. Joko pun langsung terbangun dan menatap ke arah istrinya. Ia mengecek apakah ada suatu hal yang terjadi atau tidak. Namun sepertinya Sumi masih seperti sedia kala. Spontan wajah Joko yang awalnya kaku dan cemberut, ia pun langsung tersenyum manis dan berkata halus, "Sum, tolong buatkan teh hangat, aku akan temui mereka," tita Joko dengan senyuman manis di wajahnya. Sumi hanya membalasnya dengan senyuman masam dan pergi ke dapur untuk membuat teh. Sementara Joko langsung bergegas menemui RT dan tetua desa. Mereka berbincang-bincang santai sembari menikmati teh buatan Sumi. "Ya sudah, tidak ada lagi yang perlu dirisaukan. Saran saya, Joko, jika ada masalah seperti ini alangkah baiknya kalian bicara secara baik-baik. Kasihan Sumi, sudah kamu permalukan di depan warga," tegur Pak RT yang dibalas anggukan oleh Joko. "Iya Pak, saya juga menyesal telah ragu kepada istri saya sendiri," jawab Joko dengan penyesalan di wajahnya. "Dijaga baik-baik istri dan calon anakmu," tetua desa memberikan nasihat. "Pasti Pak," jawab Joko dengan mantap. Setelah Pak RT dan tetua desa berpamitan pulang, Joko langsung buru-buru mencari keberadaan Sumi yang rupanya tengah terduduk di tepi ranjang seraya melamun. Matanya sedikit sembab, menahan air mata. Wajahnya lesu dan masam, seperti tidak ada gairah kehidupan. "Sum," panggil Joko di ambang pintu kamar. Sumi pun hanya menoleh kaku dan kembali menatap lurus. Joko yang merasa tidak enak hati pun langsung menghampiri Sumi dan berlutut di hadapan Sumi. "Sum,
Aku tahu aku salah, sudah meragukanmu dan calon anak kita. Maafkan aku, Sum. Aku janji akan menjaga kamu dan calon anak kita, Sum. Ucap Joko seraya tersungkur dan memeluk lutut Sumi. Sudahlah mas, nasi sudah menjadi bubur. Aku sudah melupakannya, jawab Sumi datar. Seminggu telah berlalu setelah kejadian tersebut. Sumi masih sering melamun dan jarang sekali berbicara. Bahkan ia pun jarang keluar dari kamarnya. Joko yang merasa perubahan Sumi akibat tuduhannya pun berupaya keras untuk menyenangkan hati Sumi. Mas Joko habis dari mana? Tanya Gendis yang tanpa sengaja bertemu dengan Joko di jalan. Gendis, ini lo habis beli buah buat Sumi, ucap Joko dengan sumringah. Wah, ibu hamil memang harus banyak-banyak makan buah mas. Kalau gitu Gendis titip salam ke Mbak Sumi ya mas, ucap Gendis yang dibalas anggukan oleh Joko. Tok tok, Sum, ini mas sudah pulang, ucap Joko di ambang pintu utama. Namun tidak ada jawaban dan Sumi pun tidak kunjung membukakan pintu. Suasana rumah begitu senyap. Hujan turun dengan tiba-tiba. Joko pun mencoba membuka pintu rumah pelan-pelan. Sumi pasti di kamar. Joko melangkah perlahan menuju kamar utama. Lampu ruang tamu dibiarkan mati. Hanya remang cahaya dari kamar yang terlihat menyala samar. Namun begitu daun pintu kamar ia dorong, hati Joko langsung seperti diremas. Matanya terbelalak, nafasnya tertahan. Astaga, Sumi, teriaknya nyaring. Di sana di tengah ruangan, tubuh istrinya tergantung diam di langit-langit kamar. Baju dasternya menjuntai, rambut terurai menutupi wajahnya yang pucat membiru, kakinya tidak menyentuh lantai. Joko mendadak limbung, tubuhnya jatuh terduduk lesu. Sumi, astaga, apa yang kamu lakukan? Kenapa? Kenapa seperti ini? Ia bangkit tergesa mencoba menjangkau tubuh istrinya, namun tangannya gemetar hebat, suaranya parau. Ini mimpi, ini pasti mimpi. Sumi, bangun sayang, jangan bercanda seperti ini. Tapi tubuh itu tidak merespon, hanya tergantung diam, dingin dan sunyi. Lalu dari balik rambut yang menutupi wajahnya, seolah ada sesuatu yang bergerak perlahan tersenyum. Bukan senyum Sumi yang ia kenal. Senyuman itu terasa dingin, jahat, dan mata itu terbuka menatap langsung ke arah Joko, matanya hitam legam. Joko hanya mampu terpaku. Teriakannya tidak keluar. Di balik jasad istrinya ada sesuatu yang lebih mengerikan. Kematian Sumi menjadi misteri sekaligus menghentikan ritual air sumur keramat yang dianggap menjadi malapetaka. Sebaiknya kita tutup dan segel saja sumur itu. Anggaplah kejadian Sumi menjadi cambukan untuk kita agar lebih berhati-hati kembali dalam menangani masalah, ucap tetua desa. Dengan sepakat, sumur tersebut tidak akan lagi dipergunakan dengan sembarangan. Dan sampai detik ini, semua kisah yang telah terjadi sudah tidak lagi diceritakan untuk berjaga-jaga di masa yang akan datang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.